Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak kelas 6? Ketemu lagi dengan Bu Restia. Hari ini kita akan belajar tematik terpadu kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2. Kalian sudah siap untuk belajar? Jangan lupa ya, siapkan peralatan tulis dan juga buku-bukumu. Muatan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai belajar, jangan lupa sarapan pagi, tadarus, dan selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik wilayah ASEAN. Anak-anak, ada yang tahu apa kepanjangan ASEAN? ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya Perkumpulan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Singapura, dan Thailand. Bukalah buku paket tema 1 kelas 6 Selamatkan Makhluk Hidup halaman 66. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Potensi ekonomi negara anggota ASEAN. Sumber daya alam negara-negara ASEAN. Masing-masing negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Masing-masing negara-negara anggota ASEAN juga memiliki lahan pertanian, pertambangan, atau tempat pariwisata yang berbeda-beda. Nah, kalian bisa baca dari infografis berikut masing-masing kelebihan dan kekurangan negara-negara anggota ASEAN. Indonesia. Kondisi geografis negara Indonesia memiliki kepulauan yang beriklim tropis. Indonesia memiliki tanah yang subur dan wilayah perairan yang sangat luas. Kondisi alam tersebut menyimpan begitu banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Malaysia. Malaysia termasuk negara yang juga beriklim tropis. Keadaan alamnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yaitu terdiri dari gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, pantai, tanjung, selat, dan laut. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di bagian utara Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa dan beriklim tropis. Brunei Darussalam memiliki curah hujan yang tinggi. Kondisi geografis atau keadaan alam akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Misalnya, untuk wilayah yang memiliki iklim tropis, maka wilayah tersebut biasanya masyarakatnya memiliki kegiatan ekonomi yang sebagian besar adalah agraris atau bercocok tanam. Tapi apabila wilayah yang memiliki sebagian besar daerah laut, maka masyarakat di daerah tersebut memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Sudah mengerti ya maksudnya? Baik anak-anak, kalian juga bisa melanjutkan membaca. Singapura disebut sebagai negara kota karena wilayahnya yang sangat kecil dan seluruhnya adalah perkotaan. Sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah. Nah, karena kondisi Singapura yang seperti ini, maka penduduk Singapura
Sebagian besar bermata pencarian di bidang jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Thailand. Wilayah Thailand terdiri dari daerah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, mata pencariannya adalah sebagai petani. Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pegunungan seperti Indonesia. Sebagian besar wilayah yang memiliki pegunungan, maka penduduk Filipina sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Kamboja. Nah, Kamboja memiliki bentang alam yang menyerupai mangkuk. Di bagian tengah terdapat dataran besar, tapi bagian tepinya dikelilingi oleh pegunungan. Jadi bentuknya seperti mangkuk. Pertanian, padi, dan perikanan merupakan kegiatan utama masyarakat Kamboja. Laos. Laos tidak memiliki laut. Laos dikelilingi dataran yang berupa pegunungan. Nah, karena Laos adalah wilayah yang tidak memiliki laut, maka tidak ada penduduk Laos yang menjadi pelaut atau nelayan. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Myanmar. Bentang alam Myanmar terbagi menjadi 4 wilayah utama, yaitu berupa pegunungan utara, pegunungan barat, dataran rendah, dan plato. Myanmar memiliki tanah yang subur. Sebagian besar penduduk Myanmar bekerja pada sektor pertanian. Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Wilayah Vietnam meliputi dataran pantai, bukit-bukit, dan gunung-gunung berhutan lebat, serta dataran rendah. Vietnam juga termasuk negara agraris, di mana sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Hasil tambang Vietnam yang utama adalah batu bara. Vietnam juga penghasil biji besi, timah, dan emas. Industri yang dikembangkan antara lain industri bahan kimia, semen, dan perkapalan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bisa mengidentifikasi di antara negara-negara ASEAN di atas, manakah yang memiliki banyak kesamaan? Kondisi geografis suatu negara dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduknya. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi penduduk di negara-negara ASEAN. Hal tersebut memungkinkan adanya persamaan dan perbedaan kegiatan ekonomi yang dilakukan negara-negara anggota ASEAN. Anak-anak, apakah kalian tahu Indonesia dan Singapura adalah negara-negara ASEAN yang bertetangga? Namun, kedua negara ini memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Negara-negara agraris mengandalkan pertanian sebagai kegiatan ekonomi penduduknya. Negara yang kaya barang tambang seperti Brunei, masyarakatnya bekerja di bidang industri pertambangan minyak bumi. Sementara itu, Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam, kegiatan ekonomi utamanya adalah bidang jasa. Nah, anak-anakku, sekarang kalian sudah mengerti bahwa kondisi geografis suatu negara dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakatnya. Mari kita lanjutkan dengan membuka buku tema 1 kelas 6, Selamatkan Makhluk Hidup, halaman 98 sampai 99. Bacalah informasi tambahan tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Jika sudah selesai membaca, kalian kerjakan diagram Venn halaman 100 ya. Kerjakan di buku tulis tematikmu. Ini ya gambar diagram Venn yang ada di halaman 100. Kalian salin ke dalam buku tulis tematikmu, kemudian diisi. Kalian bebas memilih 2 negara anggota ASEAN yang kalian sukai atau kalian inginkan untuk kalian cari persamaan dan perbedaannya. Tuliskan nama negaranya di bagian atas, kemudian tuliskan masing-masing persamaan dan perbedaan di dalam diagram Venn. Untuk
Yang sama atau persamaan kalian tulis di bagian tengah ya. Nih yang bagian ibu tunjuk itu adalah menulis persamaan. Kalau yang sebelah kiri yang ibu tunjuk ini adalah perbedaan yang dimiliki oleh negara yang kalian tulis di sebelah kiri. Misalnya kalian tulis Indonesia. Nah, kalau yang di sebelah kanan, misalnya kalian tulis negara Malaysia, maka kalian tulis ciri-ciri dari negara Malaysia. Yang di tengah ini adalah persamaannya. Kalian mengerti? Baik. Jika kalian sudah mengerti, maka materi IPS hari ini telah selesai. Jangan lupa mengucapkan hamdalah atas ilmu yang kalian peroleh hari ini. Kerjakan tugas dengan baik. Minta bantuan ayah atau ibumu, dan kalian pun bisa meminta bantuan kepada ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review tugas hari ini. Kerjakan diagram Venn perbandingan kegiatan ekonomi Indonesia dan Singapura pada slide ke-10 dalam buku tulis tematikmu. Jika sudah selesai, laporkan kepada Bapak Ibu Guru. Selamat mengerjakan anak-anak pintar kelas 6 SDN Galur 01. Dah.